yang betul-betul valid. Nah, tentunya ini butuh kerjasama dari kita semua. Pengalaman itu kalau dari pemilu ke pemilu di setiap pemilihan menjadi satu dalil dari pemohon untuk sengketa di MK itu biasanya soal data pemilih. Tetapi bersyukur 2024 kemarin itu tidak ada dalil berkaitan dengan data pemilih. Ini bisa ikuti saja sidang di MK. Lebih banyak kepada prosesnya gitu, dan hal-hal lain gitu. Tapi untuk data tidak disoroti. Berarti ada satu semangat baru bahwa data kita ini betul-betul sudah mulai menuju ke data yang valid, data yang akurat. Cuman ini jadi tantangan terbesar lagi kami soal partisipasi pemilu. Nah, kalau kita lihat kan partisipasi pemilu itu, Om Seko kalau ada datanya bisa tampilkan kita partisipasi pemilu di Kabupaten Belu. Karena hitungannya bukan langsung satu kali begitu. Presidennya bagaimana partisipasi pemilih, untuk pileknya bagaimana, lalu DPD-nya bagaimana, itu ada presentasinya, teman-teman bisa ikuti. Jadi tidak semua itu rendah nanti khusus untuk di Belu. Padahal pengalaman kita 2020 pemilihan kepala daerah partisipasi pemilihnya melebihi standar yang ditetapkan oleh KPU RI. Nah tentunya begini, selain kami sosialisasi untuk tadi partisipasi pemilihnya tinggi, tadi waktu pemutahiran ini betul-betul data ini sudah akurat dulu gitu. Jangan sampai orang ini sudah di Kalimantan, dokumennya masih di sini, ya memang tidak bisa dicoret. Nah, ini itu yang susah, nanti juga berpengaruh di tadi soal partisipasi. Ini tambahan saya dengan data seperti itu. Kalau berkaitan dengan persoalan tadi disampaikan Pak Kasopinel, ya pengalaman kita kali lalu kan seperti itu. Kita tidak tahu di luar, tetapi kami akan lakukan rakor nanti sedapat mungkin melibatkan stakeholder terkait. Mungkin dari kepolisian kan ada Babin Kamtibmasnya. Kalau kami tidak sampai ke sana mungkin Kapolseknya diundang. Ada dan Ramilnya, ada Babinsanya kan. Kita mau nanti dengan pemerintah desa setempat atau kelurahan setempat kita rakor untuk mendukung tadi pelaksanaan gitu. Di samping itu kita minta untuk bakal pasangan calon perseorangan siapkan LO-nya. LO ini tugasnya apa? Menghubungi pendukung-pendukung yang ada. Bahwa ingat jangan jalan kemana dulu. Ingat hari ini atau tanggal ini, jadwalnya dari ini sampai ini akan ada tim verifikator dari KPU Kabupaten dalam hal ini TPS turun melakukan verifikasi. Siapkan dokumennya segala macam. Saya pikir zaman sekarang ini juga sudah agak sedikit berubah dengan kali lalu. Media juga sudah, kita punya kemajuan teknologi juga sudah canggih ya, nanti mungkin Bawaslu lewat teman-teman pengawas di tingkat lapangan kalau ada hal-hal intimidasi kan sekarang ini kan kita bebas gitu kan, ini bisa didokumentasikan, bisa dilaporkan segala macam. Ini tentunya juga lewat sosialisasi kami nanti kami pikirkan itu. Terima kasih masukan dari Pak Kasat Intel. Tetapi nanti juga koordinasinya kami minta setelah kami bintek PPS, PPK kami melakukan verifikasi, berkoordinasi pertama itu dengan pemerintah desa setempat sebelum melakukan verifikasi. Nah pemerintah desa ini kan ada strukturnya gitu, bahkan itu sampai ke RT RW. Sehingga ketika nanti turun untuk temui orang kan satu desa, kalau di desa kota saya tidak tahu, tapi kalau desa ini rata-rata orang baku kenal gitu satu desa. Kota ini yang saya juga tapi di kota kami bisa supervisi monitoring, nanti di backup oleh kami KPU Kabupaten, dan kita koordinasi ini saya pikir rentang kendalinya tidak jauh kan begitu untuk melakukan koordinasi. Tidak Polresnya dekat, Kodimnya dekat, Bawaslunya dekat. Mungkin tambahan dari saya, silakan kita bisa diskusikan lagi, ada hal-hal lain. Biar ngopi siang kita kali ini betul-betul anggota partai yang tercatat di Silo. Ini kan soal independen, soal perseorangan ini kan memang benar-benar bebas dari parpol gitu. Hari ini apakah memang yang terdata di Silo, masyarakat yang terdata di Silo sebagai pendukung partai A, B, dan C, ya, itu boleh memberi dukungan ke partai ke independen. Ini mungkin kita bisa berharap ya. Kami bisa mendengar
sebuah apa kita lebih valid lah. Karena dia independen ya memang dia tidak terkait dengan parpol gitu. Karena parpol juga nanti ngusung calonnya. Nah, lalu independen jangan sampai silonnya tercatat dia pendukung partai A. Karena setiap parpol waktu itu tidak salah mengajukan 1.000 ya. 1.000 pendukung ya waktu verifikasi Verifikasi anggotaan partai Ya. minimal 1.000 atau 1.000 dari ya, jumlah Nah, maka kalau dikalikan dengan peserta pemilu di Belu berapa belas ribu yang sudah tercover menjadi anggota parpol. Apakah ini tetap diakui sebagai dukungan untuk kalau mereka yang tercatat di Silon, atau mereka tetap diakui sebagai orang yang memberi dukungan ke independen? Mungkin butuh pencerahan, butuh informasi, bahkan konfirmasi. Saya kembali. Baik, Siap, terima kasih Pak Firdin Halok mewakili dari Insan Pers. Mungkin bisa langsung direspon. Pak Ketua dulu datanya. Ketua dulu, Silakan. terkait dengan- Saya ngopi dulu. terkait dengan- Kalau kopi habis tambah. Ini lauk semua habis, sambal belum habis. Baik, Kita tidak layak jadi ngopi itu dia pun teman paling bagus ini. Silakan. terima kasih Kak Ferry untuk beberapa hal yang disampaikan tadi berkaitan dengan persentase pemilih kita. Yang kita lihat bersama tadi itu ada diagram dari persentase pemilih kita pemilu yang barusan lewat ini, itu rata-rata kita di angka 68%. Memang sedikit ada penurunan ketimbang pilkada 4 tahun lalu. Nah, ini disebabkan beberapa hal. Kita bersama kemarin kita sama-sama jalan dengan Dukcapil, dibantu oleh kepolisian, bahkan dengan aparat TNI untuk bagaimana kita kejar pemilih-pemilih yang belum ber-EKTP untuk lakukan perekaman supaya di hari H mereka bisa menggunakan hak pilih mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dari persentase yang ada ini beberapa faktor persoalan kendala kenapa sampai persentase kita menurun ini itu satu contoh lah, pemilih yang sudah terdaftar belum memiliki KTP, itu pertama. Yang kedua, pemilih yang sudah terdaftar juga mungkin saat itu mereka tidak ada berada di tempat, bisa mereka ada di Kupang atau di luar daerah NTT, bersekolah mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga sama juga, ada yang merantau Kalimantan atau merantau ke luar negeri, Malaysia, Timor Leste. Ini faktor-faktor yang akhirnya menyebabkan persentase pemilih kita sedikit menurun ketimbang pemilu 4 tahun lalu yang mana kita jatuhnya di sekitar angka 74% waktu itu. Nah, beda antara pemilu dan pilkada. Ketika kita mendata pemilih untuk pemilu, semua pemilih yang ada dalam Kabupaten Belu itu wajib kita mendata di mana saja mereka berada. Baik itu di luar negeri, sedang merantau, bersekolah, itu wajib kita data. Itu kasusnya untuk pemilu. Untuk pilkada, kali ini kita belum tahu regulasi terbaru. Tapi berangkat dari pengalaman 4 tahun lalu, untuk pilkada itu ada di mana satu item itu kita bisa mencoret pemilih yang tidak berada. Kita tidak tahu persis keberadaannya di tempat. Nah, ketika contoh lah, ada saudara kita, keluarga kita, notabene ada di Kalimantan, namanya terdaftar di sini, tapi dipastikan hari H dia tidak datang, waktu itu kita coret. Kita menghilangkan dia dari daftar pemilih, bukan menghilangkan dia sebagai warga negara Indonesia, tidak. Nah, itu kemarin yang kita lakukan pada saat pendataan pemilih di pilkada 4 tahun lalu. Jadi beberapa hal ini saya harap nanti coklat ini kita harap ya ini teman-teman pers ada mungkin bisa membantu kita lewat media yang ada untuk bagaimana mengumumkan bahwa proses pencoklitan sudah ada. Diharapkan setiap kepala keluarga, setiap masyarakat yang ada mempersiapkan beberapa hal administrasi berkaitan dengan proses coklat ini. Kalaupun sudah ditemui, mungkin RT RW bekerja sama untuk bagaimana data-data penduduk yang ada itu diinformasikan kepada petugas-petugas kami untuk kami mendata. Ini tugas berat juga ya teman-teman Dukcapil supaya menggenjot pemilih-pemilih pemula yang belum ada EKTP untuk mereka sudah harus memiliki KTP elektronik. Ini berkaitan dengan presentasi pemilih kita untuk kali ini. Ya, semoga aturan-aturan yang kemarin masih berlaku supaya persentase yang ada ini kita bisa
lebih tingkatkan lagi. Mungkin dari saya seperti itu kan bisa ditambahkan teman-teman. Oh ya, minta maaf saya sedikit langsung karena kopinya semua habis. Nah, Ferdi, terima kasih. Yang pertama begini dulu, kita tidak buat satu penelitian khusus ya soal tadi partisipasi pemilu. Ini baik kalau teman-teman misalnya pers atau ada lembaga tertentu organisasi itu buat penelitian soal itu. Saya pikir itu luar biasa sehingga kita bisa tahu kira-kira misalnya seperti itu. Tapi kami coba upaya untuk mitigasi hal itu. Yang pertama, analisa kita itu kalau kita lihat kan tadi hanya 1.000 lebih orang yang tidak punya KTP. Itu hanya berapa persen saja kan gitu ya, kalau tadi partisipasi pemilunya turun jauh. Tetapi tidak semua itu faktornya begitu. Mungkin ada faktor lain, memang orang ini apatis, tidak mau datang juga. Atau mungkin faktor lain yang Pak Ketua bilang, ini juga pengaruh dari kebijakan normatif, kebijakan regulatif kita. Gitu. Karena begini, pemutahiran data pemilih ini kita baik faktual yuridisnya, dokumennya gitu. Bukan faktual orang itu berdomisili gitu. Ini dulu yang kita harus pahami ya. Jadi ini konteks pemilu nasional. Kalau orang itu KTP Belu, dia tinggal di Malaysia pun, dia tidak akan didata di Malaysia, tetap didata di Belu. Itu sudah pasti hari-hari tidak menggunakan hak pilih. Ini dulu. Kalau misalnya dia di Malaysia, KTP-nya Belu, tapi karena faktual dia domisili di sana, sementara di sana, didata di sana. Karena luar negeri juga didata. Tapi di Malaysia tidak akan didata karena dia KTP-nya ada di Belu. Gitu. Ini mungkin di situ bisa jelaskan apakah satu orang bisa dua dokumen, kan tidak mungkin kan gitu. Tidak mungkin dia punya KTP satu Belu, satu Irian. Gitu. Ini saya bicara tadi luar biasa. Bisa saja di dalam sini. Nah kalau sudah di Kalimantan hari-hari dia tidak mungkin datang. Kan? Mungkin di Kupang saja itu hari-hari dia mungkin tidak datang lagi. Gitu. Satu-satunya jalan dia bisa gunakan salah satu hak pilih yaitu adalah dengan mengurus pindah memilih. Tetapi hanya untuk urus pindah memilih dia keluar jutaan ini juga saya pikir. Nah, tapi padahal urus pindah memilih ini bukan saja di sini, bisa di Kalimantan dia urus. Ini kami punya pengelolaan pemilih untuk menggunakan hak pilih seperti itu. Jadi kalau saya lihat ini kebetulan saya monitoringnya di desa-desa. Desa-desa itu kebanyakan kita punya masyarakat itu adalah pekerja di luar Belu. Kebanyakan TKI, kebanyakan Kalimantan, kebanyakan ke Irian. Karena rata-rata satu TPS itu 100 lebih, 200 lebih tidak datang. Kan memang dong tahu ini orang tidak ada di sini. Orang ini ada di sana. Kenapa tetap didata di sini? Karena KTP dokumen dia masih di sini. Sehingga waktu coklat di sini tidak bisa saya bilang tadi coret. Di sini harus tetap ada gitu. Di sana tidak bisa data karena waktu petugas Pantali ke sana mau coklat dia tidak bisa tunjukkan KTP-nya. Makanya tidak didata di sana. Ini juga tantangan terbesar kita. Saya pikir ya kalau ada penelitian soal itu mungkin supaya rekomendasinya apa penting kita tidak lanjut bersama ini ya. Yang kedua tadi bicara soal syarat-syarat pendukung ini kan ya. Independen ini memang kalau kita lihat kan itu betul-betul murni dari bebas gitu. Tapi kalau kita lihat di Undang-Undang 10 2016 itu tidak ada pengaturan khusus soal bagaimana orang itu maju independen. Tapi kalau orang mau jadi partai politik diatur, gitu. Mau jadi partai politik diatur. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, bicara soal syarat dukungan, ketika kami verifikasi administrasi yang nanti tindak lanjut ke faktual, dia tidak di situ melarang bahwa anggota partai dilarang mendukung. Tidak ada. Kalau kita lihat di pasal 18 ayat 7 Undang-Undang 3 2017. Ini pasal 7-nya ini ayat 18 pasal 7 ayat 7-nya ini dirubah di PKP di perubahan kedua. Di PKPU nomor 18 tahun 2019 itu dirubah. Pasal yang ini dirubah khusus ayat 7 itu bahwa kalau kami temukan di situ dia itu adalah ASN, TNI, Polri, penyelenggara, kepala desa dan perangkat desa, itu yang tidak boleh. Itu statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Tidak ada satu ketentuan mengatur bahwa kalau anggota partai politik mendukung TMS, tidak ada gitu. Jadi kalau dia anggota partai politik dia mendukung, tidak ada persoalan. Karena ini bukan syarat yang dikecualikan, dilarang. Sehingga menjawab pertanyaan itu, saya ambil contoh saja kemarin DPD.
itu banyak, bahkan ada ketua partai yang jalan untuk DPD juga dulu. Tidak tahu bargainingnya atau apa, bisa cerita di luar, tapi memang orang jalan dan tidak dilarang. Sehingga mungkin ini juga menjadi literasi, menjadi informasi keluar, bisa disampaikan bahwa anggota partai tidak dilarang untuk memberi dukungan kepada bakal calon perseorangan. Dan sampai saat ini belum ada satu aturan yang melarang itu. Saya pikir ini beberapa hal yang bisa ditanggapi sebagai wakil. Baik, terima kasih Pak Joni. Mungkin bisa direspon juga oleh Bapak Sekretaris Distrik 1. Itu Pak. Baik, terima kasih. Saya tidak sapa persatu, satu persatu saya sapa. Tapi saya pertama sebelum saya ini menyampaikan permohonan maaf kalau yang diundang kepala dinas, tapi kepala dinas ada kegiatan lain sehingga kami yang ditugaskan, dan bidang yang selalu hadir untuk berkenaan dengan KPU itu biasanya Pak Riki, tapi beliau juga ada halangan dari kami yang ditugaskan untuk ini datang. Ya, merespon tadi dalam diskusi kita itu coffee morning. Pasti urusan KPU itu lebih banyak berkaitan dengan Disdukcapil ya. Mungkin yang pertama tentang pemenuhan persyaratan untuk dukungan perseorangan itu iklan. Ya, itu saya tidak lebih banyak berbicara tentang itu, karena pemenuhan persyaratan itu tentu yang dipakai itu adalah KTP, pasti yang persyaratan yang dimasukkan itu kan KTP. Ya, tentu yang menjadi catatan itu pada saat itu verifikasi faktual itu mungkin yang dilampirkan itu adalah KTP elektronik, mungkin jangan sampai ada yang masih menggunakan manual, itu menjadi catatan supaya itu langsung diinikan, supaya mereka itu yang dilampirkan betul-betul KTP elektronik. Sehingga kalau KTP manual pasti itu dia belum melakukan perekaman untuk dapat identitas KTP elektronik itu, karena dengan KTP elektronik itu sudah bernik, itu yang dipakai untuk perekaman KTP elektronik sehingga menghasilkan itu KTP elektronik. Itu yang pertama dengan kaitan itu. Soal mekanisme dan tahapan verifikasi seperti apa itu di luar kewenangan kami. Kami hanya berbicara dalam kaitan dengan identitas, karena identitas yang berkenaan dengan itu pemenuhan persyaratan dukungan perseorangan itu adalah KTP. Tapi yang saya mau katakan di sini supaya KTP yang elektronik, yang KTP yang, karena masih ada mungkin orang tua yang dulu itu belum melakukan perekaman, mereka masih pegang KTP non elektronik, itu yang menjadi catatan. Yang berikutnya itu saya mau berbicara dalam kaitan dengan verifikasi penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPU. Itu tentu itu lebih banyak akan bersentuhan dengan Dinas Kependudukan dalam kaitan dengan data. Kami dari Dinas Kependudukan itu data yang dihasilkan itu merupakan data dari pelayanan. Pelayanan itu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, itu yang Dinas Kependudukan itu melakukan pelayanan itu sehingga bisa sampai pada data yang dihasilkan dari Dinas Kependudukan untuk digunakan dalam pelayanan publik, termasuk digunakan KPU untuk atas proses pemilihan. Kalau data DP4 itu yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan itu sekarang itu melalui siap terpusat itu sudah diserahkan secara langsung oleh Dirjen Admindo kepada KPU Pusat, sehingga soal data itu yang disampaikan ke KPU daerah itu merupakan data dari Dinas Kependudukan daerah yang sudah diolah melalui siap terpusat, sehingga hasilnya disampaikan kepada KPU seperti yang lihat tadi data DP4 itu jumlahnya sudah disampaikan tadi. Dalam kaitan dengan data ini tentu untuk kaitan dengan pemilu itu yang lebih berkenaan itu tentang KTP penduduk untuk mengikuti pemilu tentu harus yang sudah ber-KTP. Yang sudah ber-KTP berarti harus 17 tahun ke atas. Dari data kami itu yang kami sampaikan data semester 2 2023, karena sesuai regulasi aturan itu untuk menyajikan data itu kami menyajikannya itu secara semester. Jadi yang kami sampaikan sekarang harus data yang semester 2 2023.
Untuk data semester 1 2024 hasil pelayanan kami itu disampaikan kurang lebih bulan Juli setelah kami mendapat data dari pusat setelah diolah secara sistem. Dalam kaitan dengan itu saya mau sampaikan bahwa sesuai data kependudukan kami data semester 2 tahun 2023 untuk yang KTP. Untuk KTP itu wajib KTP itu sebanyak 18.909 orang, yang sudah memiliki KTP itu 17.106. Jadi kurang lebih itu 90,46%. Dari data itu yang belum memiliki itu sekitar 1.803. 1.803 itu yang di dalamnya itu termasuk usia pemula, dan juga yang ada data dalam ini ada yang penduduk ada dalam database kami, tetapi mungkin dia tidak berada di tempat seperti tadi disinggung. Dia belum melakukan perekaman, tetapi dulu dia sudah memiliki KTP manual, dia sudah jalan pergi ke Malaysia, ke Kalimantan. Nah, itu juga masuk dalam hitungan kami yang belum memiliki KTP elektronik, karena itu ada dalam database kami itu. Untuk penduduk yang seperti itu, kita tidak mungkin menghapus dari database karena mereka masih tercatat secara aktif sebagai penduduk Belu. Yang sebenarnya mereka kalau pergi ke Kalimantan itu mungkin sudah harus terus pindah atau apa. Itu kalau mereka urus pindah tentu kita sudah harus keluarkan dia dari database kependudukan kita. Dalam kaitan itu kita kemarin diminta untuk mempersiapkan data itu untuk data perkembangan penduduk itu, mulai dari data kelahiran, ada penduduk yang meninggal, yang masuk keluar, itu juga itu kita bisa memberikan itu secara agregat jumlah per kecamatan, dan itu bisa kita sampaikan secara data agregat yang lahir, mati, pindah masuk, pindah keluar. Itu kita bisa sediakan jumlah itu. Kalau untuk by address itu kita harus merujuk pada aturan. Dalam kaitan dengan data penduduk yang belum merekam KTP, itu dampaknya pada nanti pesta demokrasi ini, itu tentu itu kita sering mengalami klaim tentang ini tidak ini karena belum memiliki KTP elektronik. Kami juga dinas kependudukan itu sesuai data yang ada yang belum merekam KTP, kami sudah melakukan upaya itu. Kemarin terima kasih sekali dengan KPU juga dengan kepolisian, terima kasih banyak itu membantu kami kerjasama untuk turun ke desa-desa itu untuk melakukan perekaman. Tetapi saya mau katakan termasuk kami sendiri juga turun untuk dampingi petugas untuk melakukan pelayanan itu. Di sana itu ada yang tidak berada di tempat, ada yang sudah kita pergi ke sana tidak datang. Itu menjadi kesulitan yang kita hadapi. Itu masyarakat kadang-kadang mereka tidak mempunyai kesadaran bahwa KTP itu tidak hanya untuk pada saat pemilu saja, tetapi untuk akses pelayanan lain. Tetapi kalau kita turun mereka tidak ada, kita bahkan sampai malam mereka tidak ada, kita mau cari mereka di mana. Ada juga yang pas anak sekolah bilang sekolah di asrama, ada lagi di asrama atau apa. Kita juga bagaimana mau datangkan mereka itu ada kesulitan. Termasuk Pak Pol juga ikut semua kami ke sana, selalu mendampingi di tim kami di Kapuluk Mesak, di Lamaknen, itu juga ya kendalanya seperti itu. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kita bersama untuk melihat itu seperti apa untuk menjawab itu. Kalau dalam ini kaitan dengan peralatan tadi disinggung oleh Pak Hamid, itu untuk peralatan menjadi catatan untuk kami sampaikan kepada pimpinan. Tetapi saya mau katakan bahwa peralatan kami yang 4 yang sering kami bawa ke kecamatan itu untuk mobile cleaning itu ini biasa kami jalan itu 2 tim, itu 2 peralatan yang dibawa, 2 satu tim itu bawa 2, sedangkan yang ada 2 lagi seperti dinas untuk melayani penduduk yang datang sendiri ke kantor.
Kemarin situasinya sangat ini juga, karena kemarin yang datang itu dari Polres itu bawa dengan dalmas untuk datang, itu kami juga kewalahan, kami juga harus sampai malam. Tetapi itulah dari Dinas Kependudukan itu sangat sangat berterima kasih dan bersyukur, karena itu datangkan orang begitu sangat dan kemarin juga untuk cakupan itu penduduk yang belum memiliki KTP itu kemarin juga terbantu dengan itu saya mau katakan di sini ada banyak saudara-saudara kita yang mengikuti caleg, mereka juga bawa sendiri yang datang, itu juga membantu kami juga memfasilitasi penduduk yang belum memiliki KTP, mereka juga datang. Dan itu hasil pelayanan itu belum kami informasikan karena itu dirangkum kan waktu itu kan sekitar bulan Januari Februari ya. Jadi itu data perekaman yang penduduk itu akan dihitung pada semester 1 2024 yang datanya sementara dirilis dan belum disampaikan kepada kami untuk dipublikasikan. Jadi itu jadi dari jumlah pelayanan itu mungkin sudah berkurang dari sekitar 1.800 lebih itu sesuai data kami semester 2 2023 itu berarti dengan pelayanan kami yang berapa bulan ini tentu sudah berkurang, tetapi itu datanya kami akan sampaikan kemudian setelah ada hasilnya dari kementerian. Itu mengenai data, nanti ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan, kita komunikasikan koordinasi ini. Dan kemarin juga ada Ibu dengan Pak juga sudah komunikasi dengan kami juga Ibu dengan kepala harus melihat aturan regulasi yang tepat untuk itu memberikan data, dan kami juga harus konfirmasi komunikasi ke Dirjen Admindo bagaimana cara untuk mendapatkan datanya, sehingga kami sudah menjawab surat sesuai dengan permintaan dari KPU yang ditujukan kepada kami dan sudah sampaikan itu. Dan untuk hal-hal yang lain nanti kita koordinasi lebih lanjut. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris. Selanjutnya mungkin masih ada yang mungkin dari Saya ada dua yang tambah. Saya mau tanya tadi kebetulan Pak Ketua KPU berbicara terkait tentang ada beberapa mungkin masyarakat Kabupaten Belu yang punya KTP masuk dalam DPP sedang kuliah ataupun bekerja di Kabupaten Kupang. Kalau data kita itu masyarakat Belu yang ada di Kabupaten Kupang itu yang masuk dalam kelompok-kelompok misalnya itu sekitar 700 orang. Apa dimungkinkan dari KPU ini untuk berkoordinasi supaya jangan kita menghindari potensi ada beberapa caleg bakal calon bupati untuk mobilisasi massa dari Kabupaten Kupang, dari Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang bekerja di sana untuk ke sini dengan membuat mungkin diusulkan untuk membuat suatu TPS yang ada di sana. Nah, di TPS itu dari 372 TPS itu mungkin kita buat TPS khusus satu di Kota Kupang karena mungkin masyarakat di sana itu mungkin tidak mempunyai biaya dan lain-lain untuk kesini. Itu untuk menghindari jangan sampai ada mobilisasi untuk baik. Terus habis itu kebetulan di sini juga ada mungkin ada Bawaslu ya, dari Bawaslu. Kami juga ingin untuk kalau bisa untuk memaparkan permasalahan yang pernah dilaporkan pada pemilu kada lalu itu apa saja, sehingga kami selaku Kasapintel ini bisa membuat suatu provinsi permasalahan sehingga saya bisa melaksanakan upaya-upaya intelijen supaya tidak terjadi lagi. Itu teman. Terima kasih Pak Kasat. Saya mungkin kita tambahkan memang biar nanti direspon satu kali. Silakan. Saya lanjut ke Dukcapil dulu dari 18.803 ya. 1803. Ya. Itu terbanyak di kecamatan mana? Ada lagi? Itu aja. Direspon. Silakan nanti. Tadi dari belakang Pak Yansen. Cukup ya? Untuk saya satu. Oke, baik. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Selamat siang. Beberapa waktu lalu kan kita sempat komunikasi dengan ada beberapa yang mengatakan bahwa soal verifikasi faktual. Coba nanti Pak Ketua sama Pak Joni menjelaskan bahwa
verifikasi faktual itu yang benar itu apakah yang gugur itu harus diganti satu ataukah diganti dua? Karena ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa sementara ini masih satu ganti satu. Itu yang apakah itu satu ganti satu yang betul ataukah memang satu ganti dua? Takutnya salah informasi yang kita konsumsi di bawah kan. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung direspon. Ya. Pak Ketua, silakan. Baik, mungkin saya respon dulu dari Pak Kasat soal pemilih. Itu yang tadi saya sedikit menggambarkan bagaimana proses pemutakhiran data pemilih yang kita tetapkan pemilih, kemudian pada hari H kita melayani pemilih. Nah, soal pemilu dan pilkada itu ada sedikit perbedaan, yang mana pemilu yang pasti seluruh masyarakat Indonesia ini harus wajib ikut memilih. Kalau pilkada ya, terkhusus masyarakat NTT dan kita masyarakat di Kabupaten Belu. Nah, lebih lanjut soal masyarakat Belu yang berada bukan hanya saja di Kupang, mungkin ada di Malaka, ada juga di TTU, ada juga yang mungkin di luar NTT. Nah, kasus-kasus seperti kemarin pemilu, ketika ada pemilih masyarakat kita yang terkumpul di satu titik lokasi, dibuatkanlah satu TPS lokasi khusus. Itu kemarin pemilu. Itu ada keputusan KPRI yang mana mengharuskan buat TPS lokasi khusus. Untuk kasus kita pilkada kali ini, ya, sementara PKPU untuk pemutahiran data pemilih sendiri masih dirancang, masih dibuat, kemudian juknis untuk pemutakhiran ini juga sementara disusun, belum keluar, kita juga masih menunggu. Kita belum tahu apakah harus ada TPS lokasi khusus. Tapi dari beberapa hal disampaikan Pak Kasat ini, dari saya pribadi, saya berpikir bahwa kita NTT ini ada 21 kabupaten, 22 kota kabupaten, ya, 22 kabupaten dan kota, satu kota Kupang. Yang pasti semua masyarakat dari setiap kabupaten ini ada di Kota Kupang, karena tadi ada yang bekerja, ada juga yang bersekolah. Kalau ya usul-usul saran ini baik adanya, tapi kita semua usul saran ini yang pasti kita sampaikan ke provinsi KRI, apakah bisa diakomodir atau tidak. Karena kalau contohlah kita Kabupaten Belu sendiri minta satu TPS, yang pasti yang lain juga akan minta. Kami juga ya itu pasti. Dan kemudian kalaupun dibuat TPS lokasi khusus, untuk mereka menggunakan hak pilih ini hanya bisa menggunakan hak pilih untuk coblos gubernur, tidak untuk lain, karena sudah sedikit beda untuk daerah pemilihan ini. Kita di kabupaten sini, mereka berada di kabupaten kota. Ini hemat saya berangkat dari pengalaman kita pemilu kali lalu. Di TPS lokasi khusus itu untuk pelayanan, kemarin contohlah Lapas, mereka yang pemilih dari Atambua Barat tidak bisa mendapatkan surat suara DPR Kabupaten Kota Atambua Barat. Mereka hanya hak mendapat 4 surat suara di Lapas. Itu contoh. Kalaupun usulan-usulan ini diterima, contoh TPS lokasi khusus, yang pasti mereka juga tidak bisa mendapatkan, berangkat dari pengalaman kita pemilu yang barusan lewat ini. Ini situasi kondisi yang ya kita ke depan yang pasti ya ini kita akan komunikasikan dengan provinsi ya bagaimana cara untuk pemilih-pemilih yang ada di Kota Kupang atau ini mereka bisa dilayani. Mungkin dari saya itu untuk hal-hal teknis soal ya ini mungkin bisa direspon oleh Pak John. Baik, saya tambahkan sedikit dulu respon dulu nanti satu pertanyaan saya bisa dijawab. Yang pertama soal EKTP tadi. Ya. EKTP saya respon dulu bahwa saja itu secara normatif sudah diatur Undang-Undang 1 tahun 2015 sebagaimana perubahan kedua di Undang-Undang 10 2016 itu khusus di pasal 56 itu tidak dirubah, tetap masih relevan dan dipakai sampai sekarang juga dipakai. Itu mengatur soal hak memilih. Hak memilih itu adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, dibuktikan dengan KTPL tadi dan harus terdaftar dalam DPT gitu. Ada pengaturan lain tidak terdaftar dalam DPT, hanya dia menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP yang namanya DPK gitu. Jadi ada dua syarat sebenarnya, syarat sebagai pemilih dan syarat menggunakan hak pilih gitu. Ini harus dipisah. Syarat pemilihan tadi. Nah, dia konteksnya sudah bunyi EKTP. Jadi yang manual-manual tidak dipakai lagi. Mau dalam
pemutahiran data pemilih maupun dalam verifikasi dukungan. Itu sudah menggunakan KTP. Yang kedua, soal nanti harus ada satu TPS di Kupang misalnya, karena memang tadi dari data ada sekitar 700-an. Sejauh yang saya baca di ketentuan ini tidak diatur soalnya. Tidak diatur untuk ada TPS ini. Kalau dalam Pilnas itu bisa ada TPS luar negeri, TPS LN gitu, itu diatur. Nah ini tidak diatur. Tetapi bagaimana mengakomodir, karena kita harus menjamin hak konstitusi orang untuk menggunakan hak pilih, itu sudah diatur. Yang saya bilang syarat memilih tadi, dia boleh di Kota Kupang, tapi ketika dia mengurus pindah memilih ke Kota Kupang, bisa. Tapi karena kalau dia pindah memilih di Kota Kupang, karena dapil ini juga kita harus berbeda, harus itu. Bagaimana nanti dapil konversi suara untuk memperoleh kursi, itu dibagi dapil. Dapil gubernur adalah seluruh wilayah kabupaten kota di dalam provinsi. Tapi dapil bupati adalah wilayah kabupaten kota itu sendiri. Dapil bupati atau wali kota. Sehingga ketika kalau dia urus pindah memilih dari sini ke Kupang, dia hanya bisa mencoblos gubernur. Kabupaten itu. Karena apa? Dapilnya itu adalah dapil, hitungannya adalah dapil gubernur. Dapil kabupatennya dia tidak masuk lagi. Dia ada di luar. Dia tidak bisa mencoblos bupati. Satu-satunya ruang lagi dikasih kesempatan dia bisa menggunakan hak pilih adalah hari-hari dia datang menggunakan hak pilih. Toh kalau belum terdata dalam DPT pun dia pakai KTP yang belu ini datang menggunakan. Dengan sendirinya dia bisa coblos bupati, dia bisa coblos juga gubernur. Regulasi sebenarnya sudah mau mengakomodir itu. Tetapi pengaturan khusus untuk nanti ada TPS di luar dalam konteks pemilihan itu tidak diatur sejauh ini saya baca di semua regulasi sebelumnya. Mungkin kalau dalam waktu ke depan kalau ini dianggap relevan dan dianggap perlu, mungkin ada kebijakan mengatur itu. Tetapi kami di kabupaten ini konteksnya eksekutor gitu, membuat regulator ini di atas. Jadi kita mengikuti kebijakan yang ada. Saya pikir ini dulu dua hal yang bisa saya respon dari tadi. Oh iya, satu. Baik, sebenarnya tidak ada kata bahwa 1 ganti 2, 1 ganti 1, 1 ganti 3, 1 ganti 10. Tetapi begini pengaturannya, ketika selesai verifikasi faktual, kami lakukan rekapitulasi. Rekapitulasi ini, disitulah kita lihat. Nanti ada rumusnya. Kalau itu rumusnya nanti bisa dilihat. Dia bunyinya adalah 2 kali kekurangan. Perbaikan itu adalah 2 kali kekurangan. Contoh begini, syarat minimalnya kan 16.131. Kita bawa verifikasi faktual, contoh misalnya MS administrasinya ada 18.000. Ketika kita faktual di lapangan, ternyata setelah kita rekap, yang memenuhi syarat hanya 15.000. Berarti kurang berapa? 16.131 dikurang 15.000 berarti ada 1.131. Nah perintahnya apa? Perbaikannya adalah kali 2 dari kekurangan. Dikali 2. 1.131 berarti dia harus masukkan minimal perbaikan 2.262. Minimal 2 kali kekurangan. Jadi tidak ada kalimat 1 ganti 2 1. Kalau kita pakai 1 ganti 2 ini 18.000 memenuhi syarat. Tadi hanya memenuhi 15.000. Berarti ada 3.000 lebih itu dikali 2 gitu logikanya kan? Tidak, tapi kali 2 tapi dari jumlah kekurangan minimal, syarat minimal. Bukan kali 2 dari yang dibawa ke faktual tidak ya? Ini yang harus kita pahami. Dari kekurangan syarat minimal. Tapi kalau dia sudah sama dengan atau tidak ada perbaikan, tidak ada faktual kedua lagi. Itu kami buatkan berita acara hari H nanti pendaftaran di bulan Agustus, datanglah dia mendaftar dengan membawa tiket itu. Saya pikir ini saja saya respon. Jadi mungkin tidak langsung saat ditemukan bahwa katakanlah saya di pemberi KTP. Pendukung. Ketika saya diwawancara saya bilang tidak. Itu tidak ada langsung pergantian kan. Tapi nanti setelah rekap dulu ada jadwalnya untuk dia perbaikan. Nah perbaikan ini begini. Perbaikan ini bisa dia bukan ambil lagi dari wilayah itu. Contoh tadi misalnya Manleten 1.000 faktual ada 200 TMS. Perbaikan ini kan otomatis bilang harus ambil dari tidak.
boleh diambil dari kecamatan lain, dari desa lain. Hitungan secara kumulatifnya adalah yang penting dia masukkan perbaikan 2 kali dari kekurangan syarat minimal yang ditentukan. Selanjutnya, Saya tadi itu ya, silakan Baik. respon. untuk apa? Saya merespon tadi itu Pak ada tanya itu menyangkut itu apa? 1.800 Dari sekian 1.800 itu terbanyak yang terbanyak itu di mana? kecamatan mana? Data itu kami sajikan semester 2 tahun 2023. Saya sebut prosentasenya saja dari kecamatan itu mana yang terendah itu yang saya sampaikan. Nanti sebentar datanya nanti saya kasih supaya nanti dihitung sendiri ini yang terbanyaknya bagaimana, tapi saya membacakan prosentasi yang ini rendah dari data ini. Itu setiap kecamatan itu data prosentasenya itu ada yang 90 ini, ada yang 88% itu dari wajib KTP sekian, yang sudah memiliki KTP sekian. Saya ambil yang terendah itu berarti itu KTP-nya yang belum memiliki KTP itu banyak. Itu dari kecamatan Nanadu BC itu 85,56%. Itu dari wajib KTP itu 3.899, yang sudah memiliki KTP itu 3.336. Jadi presentasinya 85,56%. Nanti wajib KTP yang saya sebutkan tadi dengan kurangi dengan yang sudah memiliki KTP, sisanya itu berarti diinikan sendiri. Nanti sebentar datanya saya sampaikan. Daripada nanti saya hitung pakai kalkulator lagi, saya tidak seperti anak yang dari sekolah itu langsung begini, tidak bisa. Jadi sebentar saya kasih datanya untuk di ini sehingga sisa berapa orang dari yang sudah wajib KTP-nya sekian sudah memiliki sekian. Sisanya berarti belum memiliki KTP, itu dihitung sendiri nanti. Minta maaf bukan bilang daripada saya rinci satu-satu karena di dalam data seperti ini nanti. Tetapi saya mau tambahkan bahwa upaya di Dinas Kependudukan itu untuk yang 1.000 lebih belum ada itu, kami ada schedulekan untuk melakukan pelayanan itu jemput bola ke sekolah-sekolah. Usia pemula kan lebih banyak ada di sekolah. Tapi sementara kami masih karena masih ujian, sekolah-sekolah itu masih ujian, dan itu nanti mereka libur, nanti masuk kembali, kami schedulekan untuk di sekolah-sekolah lebih banyak, supaya di sekarang kan ada anak sekolah, kami bisa melakukan perekaman. Dan selain anak sekolah, kami juga akan rencanakan untuk melakukan pelayanan di beberapa titik yang kita tentukan nanti. Kami akan ada upaya itu. Mungkin dari saya ini saja. Terima kasih. Mungkin selanjutnya